Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang konsep sel. Setelah tadi melihat beberapa bentukan sel, ketika pertama kali kita mendengar kata sel, apa yang ada di pikiran kita? Ada yang bertanya mungkin, apa yang dimaksud dengan sel? Apa saja unsur-unsur penyusunnya? Apa saja fungsinya? Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan itu muncul di pikiran kita untuk yang baru pertama kali mendengar kata sel. Ternyata sel ini pada setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Ada makhluk hidup yang dibangun oleh satu sel atau uniseluler. Contohnya ini, bakteri. Jadi dia hanya memiliki satu sel saja ya. Lalu kalau ada makhluk hidup yang memiliki satu sel, berarti ada juga makhluk hidup yang dibangun oleh banyak sel atau multiseluler. Jadi selain satu sel ada juga yang banyak. Contohnya apa aja? Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan juga yang terdiri dari banyak sel atau bisa disebut multiseluler. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan sebagai tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep sel. Pada kali ini juga kita akan balik ke waktu pertama kali sel ditemukan, yaitu pada tahun 1665. Wow, lama sekali ya. Jadi pada zaman atau tahun 1665, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Ini dia orangnya. Robert Hooke ini berkebangsaan Inggris. Jadi beliau ini yang menemukan sel ya. Lalu bagaimana cara dia menemukannya? Penasaran ya, bagaimana dia menemukan sel? Ternyata Robert Hooke melakukan penelitian eksperimen dengan menyayat atau mengamati sayatan gabus dari batang Quercus saber. Ini batangnya ya. Lalu seperti ini batangnya. Dari sayatan gabus itu dia teliti atau dia amati menggunakan mikroskop. Kira-kira apa yang hasil amatannya? Ternyata Robert Hooke menemukan ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal. Ruang-ruang kosong tersebut dinamai dengan istilah, kalau secara tulisannya, selula atau sel. Jadi dia menemukan ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dari hasil sayatan gabus tersebut. Mungkin ini ada gambarnya ya, untuk lebih jelasnya ruang-ruang kosongnya itu seperti apa. Ya ini ya, ada seperti pori-pori ya. Nah, inilah pertama kali ditemukannya atau dinamai sebagai awal mula ya penemuan sel. Sehingga berkat jasanya kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Lalu bagaimana struktur sel tersebut? Penasaran ya? Nah, di dalam sel nanti kita akan mempelajari tentang konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel, ada struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Kemudian yang terakhir ada proses dalam sel. Nah, inilah yang akan kita pelajari di sel.
sel ini sangat mendasar ya bagi ilmu biologi, sebagaimana atom pada ilmu kimia ya. Seluruh organisme juga terdiri atas sel. Pada tingkatan organisasi biologis, sel ini merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Jadi sel ini unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Jadi kalau strukturalnya terkecil, berarti sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Jadi sel ini juga tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, dan sel juga dapat berdiri sendiri. Jadi itulah sedikit pengantar dari konsep sel yang akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.